الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bertemu kembali dalam acara Mozaik Haji, satu-satunya program yang menayangkan secara tuntas lengkap program seputar ibadah haji. Baik dari mulai keberangkatan, kedatangan jamaah, update yang syahid, sampai tempat belanja-belanja yang murah. Dan pada pagi hari ini di Mozaik Haji kita kedatangan narasumber Ustadz Joker. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Kaget ya? Alhamdulillah ya. Dan Ustadz, hari ini kita temanya adalah pesan talbiyah. Kalau ada pesan berarti ada yang ingin disampaikan dari talbiyah. Seperti apa pesannya? Kalimat talbiyah bagi para jamaah haji dan jamaah umroh merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi, karena selalu dibaca, bahkan diperintahkan untuk mengulang-ulang membaca kalimat talbiyah. Karena di dalamnya ada pesan-pesan yang disampaikan dari kalimat talbiyah. Yang pertama, pesan dari kalimat talbiyah itu adalah merupakan satu janji, komitmen para jamaah haji dan umrah untuk mengikhlaskan setiap amal ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya ibadah haji dan umrah. Iya. Sholat panggilan Allah, tahajud panggilan Allah, duha panggilan Allah, zakat, infak, sedekah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus ditanamkan keikhlasan pada Allah. Karena itu labbaik, labbaiknya terulang-ulang terus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi itu labbaik, labbaik diulang-ulang. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Dalam setiap memenuhi panggilan Allah, haji, umrah, zakat, sedekah, itu semua haruslah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran ya kalau perintah haji di ayatnya selalu diawali kalimat lillah, diakhiri dengan lillah ya. Lillah. Walillahi 'alan nas hijjul baiti. Kemudian diakhiri juga wa atimul hajja wal umrah lillah. Iya. Oh, ini benar ya Jadi pesannya. memang orang berangkat haji itu macam-macam tujuannya. Yang pertama ada lijah. Lijah itu untuk gagah-gagahan ya. Biar nanti Ketika mengangkat pulang, status sosial sampai kehidupan di masyarakat. Jadi ketika nanti mau mencalon jadi anggota, dia pergi dulu. Iya, biar ada gelar. Hajinya, ya. Itu lijah, gagah-gagahan. Di rumah nanti di kampung dipanggil Pak Haji. Iya. Kalau dipanggil namanya nggak nengok, tapi dipanggil Pak Haji 180 nengok derajatnya. Kemudian ada litamasya, hanya sekedar untuk jalan-jalan saja ke sana. Ya, litamasya. Bahkan yang ketiga litijarah. Iya. Untuk berdagang, untuk berbelanja. Tetapi yang keempat inilah yang merupakan ideal. Lillahi ta'ala. Lalu kenapa pesan moralnya harus disampaikan dengan suara yang keras gitu? Begitu banyak anjuran dalam perintah bahwa ketika melafazkan talbiyah harus dikencangkan suaranya. Ini sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baginda Rasul ini memerintahkan kepada kita bahwa tatkala kita membaca talbiyah yang diperintahkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk mengeraskan. Iya. Karena ini merupakan syiar. Oh. Jadi syiar bagi para jamaah haji dan umrah. Bahkan dalam satu hadis lain, tatkala para jamaah haji dan umrah mengucapkan kalimat talbiyah
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kata baginda Rasul, malaikat kanan kiri, bebatuan, pepohonan, mereka semua ikut bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk pamer-pameran ya, suara dikencangkan? Bukan, hanya untuk syiar. Dan tatkala kita lafadzkan dengan suara keras, itu kehusuan pun akan datang. Gairah ya, gairah ibadah. Gairah, semangat kita. Apalagi tatkala kita tanpa direkayasa, kemudian kita ucapkan labbaik Allah serentak dengan seluruh jamaah, itu luar biasa. Ada satu gairah. Jadi ini pesan yang pertama, keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu pesan yang kedua, apa yang disampaikan dari talbiyah itu sendiri? Pesan yang kedua adalah pesan tauhid. Jadi labbaik la syarika laka labbaik. Jadi memenuhi hanya untuk panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman dulu orang yang berkeliling Ka'bah Tawaf itu ada 360 berhala. Lata, Uzza, Manata dan Hubal yang ada di sekelilingnya itu bukan karena itu tawaf itu. Tapi karena Allah bahkan menyingkirkan segala kesyirikan, segala sesuatu yang menomorduakan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat talbiyah, keimanannya semakin mantap pada Allah Subhanahu. Maka tidak heran ya Ustadz Joker ketika mereka tawaf dengan 7 putaran, dengan jamaah yang begitu banyak, antusias yang begitu tinggi, karena Allah itu saja yang membuat mereka ringan melakukan itu semuanya. Tapi kalau karena yang lain mungkin akan terasa berat ya. Pasti. Dan kita akan mencoba berkomunikasi dengan Ustadz Zul yang ada di Saudi Arabia lewat Skype. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Faiz dan Ustadz Joker. Subhan Nur. Halo. Ya, sudah tersambung Ustadz, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Berkat doa teman-teman semua dan seluruh masyarakat Indonesia, kita semua alhamdulillah sehat. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya mendengar kabar bahwa sekarang Madinah sudah sepi karena semua jamaah sudah diberangkatkan ke kota Mekah Al-Mukarramah, bukan begitu? Betul Ustadz. Bahkan petugas dari Indonesia sudah berdatangan yang bertugas di Madinah. Berarti seluruh jamaah Indonesia sudah meninggalkan kota Madinah. Dan besok hari seluruh bus yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia sebelum zuhur sudah tidak beroperasi karena penuh sesak orang dan kemudian dilarang oleh pemerintah Arab Saudi karena hampir seluruh jamaah dunia sudah, yang muslim yang haji sudah memenuhi kota Makkah begitu. Berarti sekarang Madinah relatif sangat kosong sekali. Betul Ustaz, sangat kosong. Dan untuk mengantisipasi kenyamanan jamaah karena semakin ramainya di kota Mekah, apa yang mesti dilakukan oleh para jamaah Ustadz? Tentunya akan datang banyak sekali godaan, ujian, bisa jadi kriminal akan banyak sekali di sana karena saking banyaknya orang. Ya betul. Tadi pagi saja, jam 9 pagi, kita yang ingin melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram sudah dijaga ketat dan ditutup seluruh pintu Masjidil Haram untuk mengantisipasi berdesak-desakan dan kriminalitas mungkin dari pemerintah Arab Saudi. Baik. Tetapi kita sebagai petugas di Indonesia menganjurkan kepada seluruh jamaah Indonesia yang sudah gelombang pertama sudah datang terlebih dahulu, maka kita memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang baru datang untuk melakukan tawaf kudum kalau mereka haji tamattu. Baik. Sehingga kami menganjurkan untuk berada di hotel, tidak terlalu menumpuk. Bergantian dengan yang baru datang ya. Betul. Itu pintar sekali. Ustadz, kalau saya boleh tahu kira-kira kalau sudah tumpah ruah di kota Mekah Al-Mukarramah, kira-kira ada berapa jamaah yang berkumpul dari seluruh dunia? Diperkirakan 3 juta lebih Ustadz ya. Subhanallah, 3 juta lebih. Iya. Dengan tujuan yang satu karena Allah Ustadz ya. Karena Allah. Subhanallah, kalau kita lihat tawaf seluruh tingkatan 1, 2, 3 sudah begitu penuh Ustadz. Berdesak-desakan, tidak ada ruang lagi, sudah berdempet-dempetan kita semua. Semuanya memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, terima kasih sudah berkomunikasi pada pagi hari ini menjadi informasi buat kami semuanya. Assalamualaikum. Baik Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa Mozaik Haji, jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan kembali. Tetap di Mozaik Haji. Iya, masih di Mozaik Haji dengan tema pesan talbiyah.
Ustadz Joker, tadi kalau kita sudah simak bahwa harus ada keikhlasan di situ, yang kedua ada syiar di situ, lalu pesan yang ketiga kalau kita coba gali apa lagi, Ustadz? Jadi kata labbaik itu sendiri itu merupakan sesuatu kata yang memiliki nilai keistimewaan. Yang pertama, labbaik itu diartikan sebagai satu tempat berlabuhnya segala sesuatu, ya. Lebatul makan, jadi tempat yang berlabuhnya segala sesuatu. Kalau kita labbaik Allahumma labbaik, memang harusnya kita mengucapkan itu, hanya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, labbaik itu bermakna cinta, kasih sayang, ya. Jadi tatkala mengatakan kata labbaik, labbaik itu yang dikatakan karena penghormatan, karena pengagungan, bahkan karena cinta. Tatkala dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, itu rasa cintanya yang berlebih kepada Allah Ta'ala yang luar biasa. Seperti anak yang dipanggil oleh orang tuanya, murid yang dipanggil oleh gurunya, itu yang punya etika, sopan santun, tidak mengatakan na'am, ya, tapi dia mengatakan dipanggil orang tuanya labbaik. Itu tanda cinta yang mendalam, ya, dan pengagungan serta penghormatan. Iya. Dia tatkala mengucapkan kata labbaik Allahumma labbaik, rasa cinta, rasa keagungan, rasa kehormatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Joker, sekarang ini kan sudah tadi kita dengar dari Ustadz Zul di Saudi Arabia, hampir 3 juta orang yang sudah masuk ke kota Mekah. Ini menunjukkan betapa ramai dan padatnya menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji atau wukuf di Arafah nanti, diperkirakan pada tanggal 23 September mendatang. Pihak otoritas keamanan Arab Saudi mulai melakukan penjagaan ketat, mulai dari pemeriksaan STNK kalau kita ya bahasa kitanya, kemudian surat izin mukim segala macam, karena ini untuk kenyamanan para jamaah semuanya. Dan kita akan sama-sama update kedatangan jamaah yang sudah tiba di Saudi Arabia seperti apa. Ya, sampai hari Jumat tanggal 18 bulan 9, jamaah calon haji Indonesia yang telah tiba di Mekah sebanyak 153.187 orang atau sekitar 99% dari total jamaah. Reguler 2015 sebanyak 155.200 orang. Sumber Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini berarti sudah sampai 99%. Dan dengan semakin banyaknya jamaah yang datang ini, maka pantas kalau pihak otoritas keamanan Arab Saudi mulai melakukan penjagaan ketat dan melakukan pemeriksaan berlapis di sejumlah pintu masuk menuju Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Mereka menghentikan setiap kendaraan yang akan masuk ke kota Mekah dan memeriksa seluruh dokumen kelengkapan kendaraan, identitas calon haji, surat izin tinggal bagi mukimin ataupun warga asing yang tinggal di Arab Saudi. Jadi kita jangan coba-coba masuk kalau nggak punya apa-apa ini. Nekat ke sana ya. Ini merupakan satu aturan dari Kementerian Arab Saudi ya. Iya. Dan kita pernah mengalami itu ya, ketika kita akan masuk di bis itu benar-benar askar polisi itu masuk ya, bahkan dihitung satu-satu, dilihatin jadi semuanya. Memang karena kesana kan tujuan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang lain. Tatkala bersama-sama sekarang sudah berkumpul hampir jutaan manusia dari seluruh penjuru dunia. Ya. Ini akan timbul semangat kebersamaannya tatkala ia berkumpul, bahkan tatkala melafadzkan talbiyah, bisa kita bayangkan dari jutaan ya, tatkala ia tawaf labbaik Allahumma labbaik, itu terus diangkat oleh malaikat ke aras Allah Subhanahu wa taala. Iya, subhanallah. Jadi tatkala dia mengucapkan kalimat talbiyah, itu pun pasti akan membekas. Insyaallah tatkala dia kembali ke tanah air, ini pesan-pesan talbiyah akan dibawa pulang. Ya. Kemudian dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita bisa ulangi kalimat talbiyah itu, Ustadz Joker ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bahkan kadangkala selama di bus mereka menuju ke kota Mekah, bahkan di perjalanan, ini kalimat ini diiramakan sehingga mendayu-dayu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aduh, jadi kangen deh, subhanallah. Itu subhanallah. Jadi memang tatkala kita mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, itu mengandung pesan yang bermacam-macam. Kita dapat telepon kayaknya ya. Boleh kita terima, Ustadz? Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu?
dengan Desinta di Tegal. Oh, Desinta di Tegal. Sudah pernah berangkat haji atau umroh? Belum. Oh, belum. Silakan kita doakan semoga nanti menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Iya, Amin. silakan Desi, sudah tersambung. Ada yang mau disampaikan? Boleh tanya sama Pak Ustadz? Boleh. Pak Ustadz Lukman. Ya. Mau tanya nih. Kalau misalkan kita sering baca taudiyah, apa kita akan disegerakan bisa naik haji? Oh, baik Desi, terima kasih ya. Sudah sangat kepengen ya. Iya. Jadi selama ini sering baca kalimat talbiyah itu habis sholat? Ya, karena kita ingin naikin haji orang tua, jadi kan sering baca-baca aja. Baik. Terima kasih Desi ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dia diangkut lapas talbiyah kali ya. Orang di samping kanan kiri bingung ini orang kenapa lapas talbiyah. Mungkin singkat Ustaz jawabannya bagaimana? Iya. Jadi segala niat dan keinginan kemudian dilafazkan seperti kalimat talbiyah, insya Allah jadi wasilah. Tapi ya. jangan di sembarang tempat sehingga nanti menimbulkan persepsi yang berbagai macam ya. Baik, kalau dulu ada orang minta amalan untuk berangkat haji, misalnya mat umroh, baca surat Ar-Rahman. 1 tahun datang lagi, belum berangkat juga surat Ar-Rahman, baca surat Al-Mulk. Belum berangkat juga, udah 2 tahun baca itu. Akhirnya, udah surat tanah kemarin. Pasti itu bisa berangkat dijual dulu ya. Dan kita banyak dapat SMS yang minta doa dan bahkan mereka mengucapkan syukur mereka sudah pernah umroh, mereka sudah pernah haji. Saya yakin acara mozaik haji ini akan semakin menambah kecintaan, kerinduan kita kepada Baitullah. Dan ini satu-satunya tayangan Ustadz yang lengkap sekali informasinya seputar ibadah haji. Dan ini manfaat lagi buat pemirsa dimanapun berada. Benar. Kemudian ada pesan berikutnya. Ya. Apa pesannya? Dari kalimat. Tahan dulu ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di mozaik haji. Iya, masih di mozaik haji dengan tema pesan talbiyah. Dengan banyaknya jamaah yang datang ke sana, Ustadz Joker tentu saja tidak heran ketika orang akan pergi diadakan tasyakuran karena memang jihad ya kata Rasulullah. Barang siapa yang keluar rumahnya untuk haji maka dia dicatat sebagai mujahid fisabilillah. Dan ada yang pulang dengan selamat. Iya, ada yang meninggal di sana. Dan apa yang kalau kita korelasikan dengan talbiyah, bagaimana ada yang kematian ini Ustadz? Jadi kematian pun merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala seseorang ruhnya dicabut oleh malaikat Ijrail, dia kembali kepada Allah, itu pun memenuhi panggilan Allah. Jadi dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah, labbaik labbaik labbaik, penuhi panggilan Allah dengan keikhlasan kepada Allah. Salat, zakat, puasa, haji, bahkan jihad, bahkan tatkala dia dipanggil menghadap Allah dengan yang namanya kematian, itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan segera tahu sampai kemarin berapa jumlah jamaah yang syahid fisabilillah dalam melakukan ibadah haji. Jumat sampai hari Jumat pada tanggal 18 bulan 9, jamaah calon haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci sebanyak 102 orang. 91 orang meninggal karena sakit dan kelelahan, 11 meninggal karena kecelakaan kren, dan sisanya ini sudah semua ya akumulatif dari 102 ini 91 dibagi orang meninggal karena kelelahan dan capek tadi Ustadz ya, dan sisanya karena meninggal akibat yang insiden yang kemarin. Kita sama-sama tim Mozaik Haji ikut mendoakan semoga arwah mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bahagia karena emang santunan akan diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia. Namun sebelum kita bacakan berapa jumlah santunannya, kita akan sama-sama mengetahui kira-kira perakiraan suhu cuaca di Saudi Arabia.
Untuk di Mekah Al-Mukarramah, perakiraan pada Minggu 20 bulan 9, sebagian hujan dengan badai petir kuat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dengan suhu 27 sampai dengan 45 derajat Celcius. Ini masih ada badai petir yang cukup kuat, Dai. Yang kedua di kota Madinah Al-Munawwarah, subhanallah, ini sudah sangat lenggang sekali Madinah, sepi sekali ya. Perakiraan pada hari Minggu 20 bulan 9, cuaca cerah dengan suhu 30 sampai 43 derajat Celcius. Ini kalau kita perhatikan di layar kaca, Raudhah cukup luas dan cukup sepi sekali sehingga memudahkan untuk pergi ke makam baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir yang harus kita ambil hikmah dari pesan talbiyah, dari pesan-pesan yang banyak itu. Jadi talbiyah merupakan satu pengungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, bahkan segala kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hingga tatkala dia ucapkan labbaik Allahumma labbaik, itu merupakan ungkapan rasa syukur yang teramat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar dan pantas tatkala pulang haji ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesyukurannya itu. Iya, mungkin Dai, sebelum kita kesimpulan, kita alhamdulillah dapat kabar gembira bahwa kalau kemarin masih simpang siur bahwa nanti 2 anggota keluarga korban meninggal mendapat hadiah menjadi tamu kehormatan Raja Saudi, dan ini sudah disampaikan oleh Dubes yaitu Mustafa, itu disampaikan dalam konferensi pers pada hari Jumat. Alhamdulillah, kompensasi dapat dan akan menjadi tamu kehormatan. Apa pesan terdalam dari talbiyah sebagai kesimpulan? Jadi kalimat talbiyah selain merupakan ungkapan untuk memenuhi panggilan Allah dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah, tetapi juga labbaik terulang itu untuk segala panggilan Allah. Sholat, zakat, puasa, haji, bahkan jihad di jalan Allah, hendaknya dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala menancapkan kekuatan dan keimanan kepada Allah dan tambah syukurnya terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz Joker sudah datang di acara Mozaik Haji. Dan pemirsa, sampai ketemu esok pagi di acara yang sama. Mudah-mudahan kita yang belum berangkat diundang Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Saya Faiz undur diri minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم